Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyampaikan satu kalam dari Imam Sufyan Tsauri yang merupakan salah satu gurunya dari Imam Malik, yang ditulis di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Wa an Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, kullu ma'siyatin an sahwatin fa innahu yurja ghufranuha, kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha, li anna maksiata iblisa kana asluha minal kibari wa zalata kana asluha minas syahwat. Kata Imam Sufyan Tsauri, setiap perbuatan maksiat yang timbul akibat dorongan hawa nafsu itu masih bisa diharapkan ampunannya. Akan tetapi setiap perbuatan dosa yang timbul akibat rasa takabur itu tidak akan diharapkan ampunannya. Karena apa? Karena kedurhakaannya iblis itu akibat sifat takabur. Sedangkan kehilapannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu karena syahwat. Takabur itu ialah menolak segala perintah Allah, melecehkan, meremehkan segala aturan Allah. Itu takabur, tidak mau menerima ketentuan yang sudah Allah tetapkan, menolak segala perintah yang Allah perintahkan. Itu adalah takabur. Jadi menolak hak. Yang disebut takabur itu adalah menolak ketentuan Allah, menolak hak. Nah, ketika perbuatan maksiat timbul akibat dorongan hawa nafsu, masih bisa diharapkan ampunannya. Berbeda kalau misalkan kedurhakaan yang timbul akibat rasa takabur menentang ketentuan Allah, itu tidak akan diharapkan ampunannya. Iblis itu dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat itu karena menolak perintah Allah. Disuruh oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis menolaknya, menolak perintah Allah karena sifat takabur, merasa diri paling baik. Berbeda kalau Nabi Adam, kehilapannya Nabi Adam itu timbul karena dorongan syahwat. Ingat, kalau kepada nabi-nabi Allah dan Rasul Allah itu jangan menyebut melakukan perbuatan dosa, karena seluruh nabi dan seluruh utusan Allah dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya maksum. Nah, di sini Imam Sufyan Tsauri juga menggunakan kalimat wazalata, tergelincir. Tergelincir itu bukan berarti melakukan perbuatan dosa, karena tergelincir itu ya wajar, sifat-sifat naluri kemanusiaan. Jadi setiap perbuatan maksiat yang timbul akibat dorongan hawa nafsu masih bisa diharapkan ampunannya. Tapi setiap kedurhakaan yang timbul akibat menolak aturan Allah, akibat sifat takabur, rasa takabur, itu tidak akan diharapkan ampunannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berusaha mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Terakhir, Ibnu Athaillah pernah berkata, kata Ibnu Athaillah mengatakan, hendaknya engkau berpikir untuk melakukan amal sebaik mungkin, bukan sebanyak mungkin. Banyak amal tidak dilakukan dengan baik, seperti pakaian yang banyak jumlahnya tetapi harganya murah. Sedikit amal tetapi berkualitas, dikerjakan dengan baik, dengan penuh kehati-hatian, adalah seperti sedikit pakaian tetapi mahal harganya. Amal yang berkualitas yang dikerjakan dengan
sungguh-sungguh dengan baik, dengan penuh kehatian adalah seperti sebuah intan berlian. Kecil bentuknya tetapi mahal harganya. Orang yang menjadikan hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjuang untuk melindungi hatinya dari pengaruh hawa nafsu, berusaha mengendalikan hawa nafsu, maka itu lebih baik, lebih utama daripada banyak melakukan kebaikan, akan tetapi hatinya dikuasai oleh hawa nafsu. Kata Syekh Ibnu Athaillah, orang yang melakukan sholat tetapi hatinya lalai adalah seperti seorang yang menghadiahkan 100 peti kosong kepada seorang raja. Tentunya sang raja akan marah dan selalu mengingat perbuatan hambanya itu, rakyatnya itu, yang memberi hadiah dengan sebuah peti kosong walaupun banyak tapi tidak ada harganya. Sedangkan orang yang salat dengan penuh kehati-hatian, hatinya hadir, musyahadah, khusyuk, adalah seperti seorang yang menghadiahkan sebutir intan berlian 100 dinar kepada seorang raja. Seorang raja pun akan mengingat dan memujinya, hamba yang menghadiahkan intan berlian yang harganya mahal walaupun sedikit. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah yang ditulis di dalam kitab Tajul Arus, dinukil dari Syekh Alyas Hashim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.